Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Qala Nabi sallallahu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya semata hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan banyaknya kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, maupun secara khusus kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita telah meninggalkan kesibukan duniawi kita, lalu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan semua aktivitas kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang telah berlalu umumnya, kita berharap semua bernilai kebaikan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin juga ibadah rutin kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, dikhawatirkan ketika kita kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga tidak kalah penting meningkatkan interaksi muamalah kita. Karena unsur-unsur yang kita sebutkan itulah yang bisa menjadi harapan bagi kita orang beriman kelak ketika kita kembali pada Allah. Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan dijanjikan kemuliaan. Kemudian salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya yang setia untuk mempelajari agama ini, dan setia juga mengamalkan dan mengajarkan ad-din Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Inilah ayat yang sangat penting dan sering dibaca dari mimbar ini
juga dari mimbar-mimbar masjid yang lain. Allah ingatkan kita dengan ayat, dari begitu banyak ayat. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khitabnya adalah khusus kepada orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati, padahal mati itu pasti. Maksudnya adalah sebelum mati itu datang, maka isilah kehidupan ini dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam ini. Maka Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan tidak saja beragama Islam, tapi juga beragama Islam yang memiliki sikap tunduk, patuh, dan berserah diri kepada apa yang telah diatur oleh Allah dan apa yang diteladani oleh Rasul SAW kepada kita semua. Hari ini Allah, kematian itu pasti datang. Dan hari ini kebetulan juga ada saudara kita, jamaah kita yang kembali pada Allah, yang nanti kita akan sholatkan. Sebuah pelajaran yang sangat besar kepada kita yang masih hidup, bahwa kematian itu pasti datang. Persoalannya bukan hanya kematian itu pasti datang, tapi juga pasti adanya kebangkitan, adanya pertanggungjawaban, dan di sanalah nasib kita ditentukan, apakah kita dimuliakan, diangkat derajat kita, atau kita direndahkan. Semua itu sangat tergantung bagaimana kita menyikapi dunia yang fana ini. Allah ingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Persoalannya adalah sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu, nilai hidup kita di dunia disempurnakan balasannya ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan pada hari itu nanti, barang siapa yang Allah hindarkan dari neraka dan ia dimasukkan ke dalam surganya, Allah mengatakan faqad faz, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan, keindahan yang banyak membuat manusia tertipu, banyak membuat manusia terperdaya. Faktanya memang demikian. Betapa banyak, karena ketika manusia meletakkan cintanya kepada dunia ini, maka rusaklah keimanan, lalailah ibadah, bahkan hancur pula moralitasnya sebagai seorang muslim. Padahal begitu banyak ayat ingatkan kita supaya kita taat pada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh, supaya kita takwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa beragama yang benar, yang kelak akan memuliakan kita ketika kita kembali pada Allah, tidak hanya soal keyakinan, tapi sejauh mana keyakinan itu melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kehidupan kita mesti kita selalu mengevaluasi sudah sejauh manakah prioritas perjuangan hidup kita. Apakah kita ingin perjuangan akhirat kita, ataukah kita hanya memperjuangkan sukses duniawi kita? Semua itu tergantung pada pilihan kita hidup di dunia ini. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri kamu yang mengaku beriman memikirkan perbuatan apa yang sudah kamu lakukan
yang perbuatan itu bisa menjadi bekal hari esok kita, hari akhirat kita. Karena bisa jadi kita hidup di dunia yang sementara ini, hidup kita, perjuangan kita hanya untuk meraih sukses dunia. Terkadang untuk itu tidak peduli lagi mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana perintah, mana larangan. Yang penting dia berprinsip, yang penting saya sukses dunia saya. Bisa saja dia sukses di dunia, tapi apalah artinya sukses di dunia ini kalau kelak ketika kita kembali pada Allah menjadi orang-orang yang merugi. Maka mengatakan, hendaklah kamu memikirkan tentang amal apa yang sudah kamu lakukan, yang amal itu bisa menjadi bekal hari akhirat kita. Allah mengatakan, takwalah kamu kepada Allah. Aktivitas yang dilandasi dengan ketaatan kepada nilai-nilai agama ini. Kenapa demikian? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengabarkan tentang apa yang telah kamu kerjakan. Maka Allah ingatkan kita, jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, mengingkari ajaran Allah. Akibatnya apa? Allah akan menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Bisa jadi orang-orang yang beriman, tapi dia tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli larangan Allah. Yang penting dia mendapatkan dunia. Itulah orang yang fasik. Maka Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Apa kata Nabi? Tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap keinginannya, keinginan apa saja, mengikuti ajaran yang aku bawa. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi menyatakan bahwa setiap umatku pengikut Rasulullah SAW semua, kata Nabi, mereka masuk surga. Illa man aba, kecuali umatku yang membangkang, umatku yang menyombongkan diri, umatku yang mendustakan syariat agama ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Karena pada dasarnya setiap orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, percaya surga dan neraka, dipastikan dia ingin masuk ke dalam surga itu. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Harikumullah, hari-hari ke depan kita, hari-hari evaluasi tentang aktivitas kita, agar setiap langkah dan perbuatan kita tidak saja bernilai duniawi, tapi jauh lebih penting bagaimana nanti ketika kita kembali pada Allah, amal-amal kita di dunia ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu. Sedangkan kamu tahu, ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian keimanan, bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini bisa menjadi nilai pahala yang besar ketika kita kembali pada Allah. Manakala dunia ini adalah wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, apapun profesi kita, maka prioritas utamanya adalah itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sudah memahami hakikat keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kamu semua. Jadi hidup di dunia ini adalah dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak beribadah kepada Allah dengan menyekutukan dengan satu apapun. Artinya apa? Dua hal yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Pertama, kita jaga iman dan kita tingkatkan. Kita jaga amal kita, lalu kita tingkatkan pula. Inilah komitmen seorang muslim. Bahwa Allah nyatakan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Bahwa siapakah lagi orang yang paling baik ucapannya, ajakannya, kecuali mengajak pada Allah dan mengajak kepada amal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah seorang muslim. Jadi di pundak kita masing-masing ada dua komitmen penting. Yang pertama menjaga iman Islam kita, juga yang kedua menjaga amal soleh kita. Inilah jalan untuk kita menjadi manusia berkualitas dalam pandangan Allah, bahkan akan dijadikan oleh Allah ridhonya kepada kita semua. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi tolok ukur kualitas manusia dalam pandangan Allah bukan masalah materi, tapi sejauh mana kebenaran iman dan sejauh mana pula rutinitas amal ibadah kita yang dilandasi dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita kuatkan ikrar kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, juga aku ridho bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab.